Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Peran Akal dalam Beragama. Pak Kiai, jadi ini yang menjadi hal yang menarik ya. Saya ingat waktu itu pembahasan kalau tidak salah tentang profilnya Imam Besar Imam Syafi'i. Pak Kiai menceritakan bahwa Imam Syafi'i ya karena beliau ulama besar, beliau adalah seorang pemikir begitu ya. Pernah satu saat beliau itu diam, terlihat diam ya, maksudnya nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata beliau mengamati satu hadis, ya kan? Dari satu hadis itu kemudian beliau bisa menelurkan elaborasi, definisi, ada 70 poin kalau tidak salah. Jadi ternyata bobotnya seberat itu ya, ketika kita tuh membiasakan diri untuk berpikir dan menyelami setiap kejadian gitu, atau apa ya, memikirkan penciptaan itu luar biasa ya Pak Kiai ya. Gitu. Subhanallah, betul Mbak Mila. Saya juga tertarik untuk mengulangnya ini. Jadi ceritanya tuh begini. Ini menarik untuk kita mengulanginya. Imam Syafi'i itu punya murid yang juga jadi imam mujtahid, Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah, Imam Ahmad ibnu Hambal ini punya anak. Anaknya itu sering mendengar ayahnya mengagumi gurunya Imam Syafi'i. Sehingga ketika dia sudah belajar, dia sudah mulai mengikuti ya pendidikan agama itu, dia minta izin kepada ayahnya Imam Ahmad untuk bermalam di rumah gurunya agar supaya apa yang bisa dipelajarinya. Maka ayahnya Imam Ahmad memperbolehkan. Datanglah dia ke rumah Imam Syafi'i untuk diafah ya, bermalam di situ. Tetapi yang dia lihat itu guru ayahnya itu enggak ibadah. Selain sholat wajib ya, selain dari sholat wajib itu dia lihat cuma duduk termenung, diam, bahkan nyaris tidak seperti orang makan dan minum, diam gitu. Maka menurut dia apa hebatnya gurunya Imam Ahmad ini, apanya gitu loh, kok seperti itu gitu. Maka dia semula ingin 3 hari 3 malam, cuma satu malam saja. Pulang dia. Dia bilang, ayah suka memuji guru, tetapi saya bermalam di sana. Saya lihat orangnya cuma duduk melamun. Hanya yang aku lihat cuma sholat 5 waktu, selebihnya tidak ada aku lihat. Ayahnya tahu siapa gurunya, maka dia bilang kalau gitu kita kembali lagi. Ya, kita kembali lagi, kita buktikan apakah memang seperti itu adanya. Maka sampai di sana Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, apa gerangan yang menyebabkan ya tuan guru ya lebih banyak termenung, tidak hasrat kepada makan minum dan lain yang tidak bergairah itu. Maka gurunya mengatakan, aku baru mendapatkan satu hadis. Dan satu hadis itulah yang menyebabkan hilang lapar dan hausku. Sehingga ngantuk pun hilang. Dari lantaran sudah 70 hukum yang aku gali dari hadis itu. Ternyata yambo sumber mata air itu masih keluar saja. Itulah yang aku merasakan luar biasa ilmu pengetahuan itu. Apa itu hadisnya ya guru? Maka Imam Syafi'i mengatakan, Rasul sedang berjalan di suatu kampung, ada anak kecil yang menangis. Anak kecil yang menangis dari lantaran anak burung yang dia pegang itu terlepas. Nangis. Kemudian Rasulullah menegurnya, ya Numair, ma fa'alan Nughair. Hai Numair, kenapa dengan burung kecilmu? Bapak, Ibu, para pemirsa, apa hukum yang lahir dari perkataan Nabi ini? Hai Numair, kenapa burung kecilmu gitu loh. Bukankah itu semua teguran orang tua, basa-basi orang tua menghibur anak ketika kesenangannya terlepas gitu loh. Ternyata bukan, itulah hukum. Disitulah hukum, sehingga dia mengatakan, berarti burung itu boleh dipelihara, burung itu boleh ditaruh di sangkar. Yang penting diberi makan. Yang kedua, anak kecil boleh diberi binatang hidup. Asalkan syaratnya dia cinta. Dari mana dia cinta? Dia nangis burungnya terlepas. Tapi kalau dibelikan ayam,
kecil, burung kecil, anak itu tidak menyintai, pasti nanti diinjak, dipotong dan sebagainya. Ini nggak boleh. Burung, binatang itu, manakala dia sudah diambil kenikmatannya, warnanya atau suaranya, binatang itu diberi makan itu, maka sifat biologisnya hilang. Sehingga boleh-boleh saja dia dikandangkan tanpa ada pasangan. Terus sampai 70 hukum dari hadis itu. Maka anaknya baru mengatakan, kalau begitu aku salut dengan guru ayah. Gitu. Padahal kalimatnya cuma seperti itu. Ya Numair ma fa'alan Nughair. Pemikir. Ya. Luar biasa. Jadi begitu, nggak kepikiran Pak Kiai. Itu namanya gitu. ibadah akliyah. Okay. Berarti ya apa ya? Memang agama kita itu agama yang luar biasa ya. Berpikir adalah perintah spiritual sebenarnya yang betul. Menjadi landasan kita dalam juga beribadah gitu. Jadi artinya Pak Kiai, misalnya ketika kita ada waktu ya, melatih diri untuk bisa peka, mentadaburi, mentafakuri sesuatu itu seperti apa ya Pak Kiai? Apa yang bisa kita lakukan untuk membiasakan diri? Jelas saja Pak ya, prosesnya itu kita harus sering melakukan ya usaha-usaha yang sifatnya spiritual itu. Umpamanya kita berpikir ya, bisa nggak sih saya kok bosen kayaknya tadi habis makan, sekarang saya harus makan lagi gitu. Ada yang begitu ya Pak Kiai, ada yang berpikir begitu. Ulama berpikir gitu. Saya bosen dah makan terus ya. Nih biasanya ya, kalau teman-teman kita istirahat itu sudah ada yang bawa bekal, tapi ada yang ke warung, ke resto dan lain sebagainya. Kalau dia ke resto, nanti dia jam sekian itu ke resto, pulang itu tiap hari, seminggu, sebulan, setahun, dia bilang kok seperti ini rutinitasnya itu. Bisa nggak saya nggak makan? Nah kalau dia sudah mau bertanya, saya capek ini gini, energi saya nggak manfaat karena yang hanya untuk mengisi perut gitu. Maka dia sudah melakukan upaya spiritual namanya. Sehingga Mbak Mila memikirkan orang yang sedang menderita dengan memberikan uang 1 juta, berpikirnya lebih mahal dengan 1 juta yang diberikan kepada orang itu. Jadi pahala memberikan 1 juta karena memang dia layak untuk dapat perhatian, pahalanya besar toh. Tapi kemampuan yang melahirkan keluarnya duit 10 juta kita ikhlas memberikan, itu pahalanya lebih besar lagi. Insya Allah. Dan itu medan area akliyah. Ya, bukan badania. Oke. Pak Kiai, terakhir sebelum kita tutup. Artinya begini, ketika bicara tentang konsep berpikir dalam agama, ini kan tidak hanya sebatas misalnya kemudian kita memaknai atau kita berpikir tentang penciptaan, atau kita kemudian bagaimana kita mentadaburi Quran, ayat Quran. Tapi ketika, kan ada banyak juga ya, dalam hadis-hadis juga disebutkan bahwa sebenarnya konsep berpikir itu juga sangat berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan konsekuensi terhadap sesuatu yang kita lakukan. Artinya kalau mau ngomong harus dipikir dulu misalnya. Karena ketika saya ngomong A, apakah nanti dampaknya akan seperti apa. Jadi ternyata berpikir itu ada di dalam semua layer kehidupan kita dalam beribadah, dalam beragama ya Pak Kiai. Iya. Ada sebuah ilustrasi yang menarik untuk menjawab ini. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan seorang ulama besar yang sudah keluar dari kamarnya, kemudian dia duduk di tempat duduk dia mengajar, orang sudah hadir semua, ya, tapi dia tidak mengajar, dia diam saja. Dan itu bukan menit, tapi berjam-jam dia tidak mengajarnya. Sehingga sampai ada seorang sahabatnya yang kebetulan hadir karena dekat, dia tanya, ya lima takul, apa yang sedang kau pikirkan sebenarnya? Dia orang yang tidak bertakwa, dia berkhutbah. Wat-tabibu yudawi, wat-tabibu maridu. Seorang sama dengan seorang dokter yang mengobati penyakit orang lain padahal dia sendiri sakit. Maka dia hari itu dia nggak mau ngajar. Kenapa? Dia tidak mau
ya pada saat itu dia memberikan pemahaman kepada orang ilmu sama seorang, tetapi pada hal-hal tertentu dia belum bisa mengaplikasikan itu. Itu ulama besar. Nah, jadi jangan mengatakan sesuatu bila sesuatu itu pertama resikonya apa. Jadi kita para pemirsa nggak boleh mengatakan dulu baru berpikir resikonya, nggak boleh. Pikirkan dulu, kalau saya mengatakan ini ada baiknya tidak, ada resiko buruknya apa tidak. Kalau tidak bisa ini, tidak bisa tercapai, falyaskut, hendaknya dia diam. Itu tadi yang dilakukan oleh ulama, diamnya lebih intelektual, lebih bagus ketimbang hari itu dia menyatakan sesuatu tetapi tidak ada pada dirinya. Masya Allah. Duh, kalau mendengar kisah dari ulama-ulama besar tuh rasanya ya Allah gitu ya, level keimanannya Kecil tuh ya, kita tuh jadi kecil kayaknya. Kalau Pak Kiai mah luar biasa ya. Saya ya Allah gitu, masih PR-nya masih banyak. Jadi memperbaiki diri itu setiap saat, setiap detik ya Pak Kiai. Jadi luar biasa. Pak Kiai, terima kasih ilmunya hari ini. Luar biasa, ada banyak pencerahan, sangat menggugah pembahasannya buat saya pribadi Pak Kiai. Jadi sejujurnya buat saya pribadi adalah bagaimana membiasakan diri untuk senantiasa melihat tuh jangan hanya sekedar bungkusnya, tapi berpikir why-nya tadi tuh. Kenapa Allah memberikan ini, apa hikmah dalam setiap kejadian dalam hidup itu. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa, saya dan kita semua bisa lebih dalam ya melihat kehidupan dunia ini, dan kelak ini bisa jadi modal kita bertemu sama Allah, bisa menjadi tabungan pahala yang luar biasa karena ibadah akliyah kita tadi Pak Kiai. Masya Allah. Pak Kiai sehat selalu. Amin. Insya Allah nanti kita jumpa lagi ya dengan pembahasan yang juga tidak kalah menarik. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kiai.